Halo guys, aku dari tim Asih. Kali ini mau bacain email dari pujowastiti@gmail.com. Namanya Nisa. Udah penasaran kan? Yuk gas, kita simak ceritanya. Halo Kak Asih, namaku Nisa. Aku di sini mau berbagi cerita tentang rumah baruku yang menyimpan banyak misteri. Dulu, aku dan keluarga sempat pindah ke rumah baru. Awalnya aku sempat menolak buat pindah ke rumah itu, karena aku mendengar kabar kalau rumah baruku itu bekas rumah pesugihan yang sudah lama tidak dihuni. Tapi kata ibu dan bapakku, rumah itu aman. Karena dibujuk terus-menerus, akhirnya aku pun luluh juga dan mau mengikuti ibu dan bapak pindah rumah. Hari pindahan pun tiba. Aku sibuk mengangkat barang-barang bersama ibu dan bapak. Setelah selesai memberesi barang-barang, aku memilih untuk berkeliling rumah. Rumah baruku punya 2 lantai dengan halaman yang sangat luas. Pas aku sedang berkeliling di lantai 1, aku melihat sebuah ruangan yang dikunci dengan gembok dan dipalang kayu di pintunya. Ruangan itu dekat dengan kamar mandi. Dari arah ruangan itu, aku bisa mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Aku juga bisa merasakan hawa-hawa tidak enak berasal dari ruangan itu. Aku yang sudah tidak nyaman berada di dekat ruangan itu, memutuskan berjalan menjauh. Selama 5 hari aku tinggal di rumah baru, tidak ada kejadian janggal yang terjadi. Semuanya berjalan seperti biasa. Hingga pada hari ke-6, tepatnya pada tengah malam, aku tiba-tiba terbangun karena mendengar suara teriakan. Aku yang penasaran berjalan menuju sumber suara dan menemukan fakta kalau suara teriakan tadi berasal dari ruangan misterius di sebelah kamar mandi. Bau bangkai disertai bau air darah tiba-tiba muncul dan memenuhi seluruh rongga hidungku. Bulu kuduku spontan berdiri, dan ketika aku berniat untuk melangkah pergi, TV di ruang tamuku tiba-tiba menyala sendiri. Tanpa berpikir panjang lagi, aku langsung lari ke kamar orang tuaku. Keesokan harinya, aku menceritakan teror yang aku alami kepada ibu dan bapak. Mereka mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan tidak perlu ada yang ditakuti. Hingga akhirnya aku mengalami teror yang kedua. Waktu itu, aku tiba-tiba terbangun jam 3 pagi. Aku yang kebelet pipis, memberanikan diri pergi ke kamar mandi. Awalnya tidak ada hal yang terjadi, tapi pas aku mau keluar, pintu kamar mandi terkunci dari luar secara tiba-tiba. Aku berulang kali mencoba untuk membukanya, tapi selalu gagal. Lampu kamar mandi juga secara tiba-tiba mati mendadak, membuatku yang sudah takut jadi semakin ketakutan. Dari arah belakang, aku bisa melihat dengan jelas ada sosok perempuan tinggi dengan pakaian putih yang kotor. Aku bisa mendengar jelas kalau sosok perempuan itu meminta aku beserta keluarga untuk segera meninggalkan rumah, karena rumah ini sangat berbahaya buat keluargaku. Teriakan itu sungguh menyeramkan. Sambil merintih, lalu aku jatuh pingsan. Keesokan harinya, aku bangun dengan posisi sudah ada di kamar. Aku langsung menceritakan apa yang aku alami kepada orang tua dan memohon kepada mereka untuk segera pindah dari rumah ini. Orang tuaku yang melihatku ketakutan akhirnya menuruti permintaanku dan memutuskan pindah kembali ke rumah lamaku yang dulu. Tidak lama setelah pindah, aku sempat memimpikan hantu wanita itu lagi, tapi dengan bentuk yang lebih baik. Dia mengucapkan terima kasih, lalu dia menghilang. Wow, serem banget. Itu dia cerita dari Nisa. Makasih ya Nisa udah berbagi ceritanya. Buat yang lainnya, kirim cerita kalian ke ceritamisteriku.id@gmail.com. Bye. Halo guys, aku dari tim Asih mau bacain email dari haristaintansari9@gmail.com. Namanya Intan. Udah penasaran kan? Yuk gas, kita simak ceritanya. Halo Kak Asih, kenalkan, namaku Intan. Aku sekarang duduk di bangku SMP. Aku mau menceritakan tentang rumahku yang terkenal angker. Aku dan keluargaku tinggal di sebuah perumahan dekat sebuah pabrik. Daerah perumahanku memang terkenal angker karena dulu sebelum dibangun perumahan, tempat itu penuh dengan bangunan-bangunan pabrik.
Tapi karena ada suatu kejadian kebakaran yang menyebabkan banyak orang meninggal, bangunan-bangunan itu jadi terbengkalai dan akhirnya daripada kosong, tidak berpenghuni, bangunan pabrik itu dibongkar dan beralih fungsi menjadi sebuah perumahan. Karena sejarahnya itu, tidak heran kalau lingkungan sekitar rumahku terkenal angker, termasuk di dalam rumah. Rumahku itu jadi salah satu tempat paling angker yang ada di perumahan. Karena di rumahku penghuninya sangat jahil. Pernah suatu ketika, bapakku diikuti satu sosok penghuni rumah. Dia mengikuti bapakku yang sedang bekerja sebagai supir bus, pengantar karyawan pabrik. Waktu itu sudah malam, dan bapak sudah selesai mengantar karyawan terakhir. Karena waktu juga sudah malam, bapak pun memutuskan pulang. Tapi di tengah jalan, bapak diganggu oleh sosok yang mengikutinya. Bapakku dibuat mengantuk hingga busnya hampir menabrak pohon di pinggir jalan. Di sisi lain, aku yang sedang berada di rumah justru diteror oleh penghuni rumah. Waktu itu tengah malam, aku tiba-tiba terbangun karena ingin pipis. Pas di depan pintu kamar mandi, aku seperti melihat ada anak kecil yang sedang duduk di bak. Tapi pas aku kucek-kucek mataku, anak kecil itu sudah menghilang. Aku masih berpositif thinking. Mungkin tadi aku salah lihat, tapi ternyata setelah aku selesai pipis dan pas aku keluar kamar mandi, aku justru melihat kayu melayang-layang di depan mata. Aku yang ketakutan langsung lari ke arah ruang tamu. Di sana, aku menemukan ibuku yang sedang duduk, dan aku pun langsung menceritakan hal yang mengerikan yang tadi aku alami. Tapi ibuku justru hanya diam saja, dan tiba-tiba ibuku menolehkan kepalanya dengan senyum miring yang menyeramkan, dan kedua bola mata yang tiba-tiba terlepas. Seketika aku juga langsung pingsan. Keesokan paginya, ibu dan bapak menemukan aku pingsan di ruang tamu. Aku pun menceritakan kisah menyeramkan yang tadi malam aku alami. Lalu ibu dan bapak bersepakat untuk sering-sering mengaji di dalam rumah, agar hantu-hantu yang ada di rumah ini tidak mengganggu kami lagi. Oh, serem banget. Kebayang gak sih, pas mau ke kamar mandi malah disambut hantu? Itu dia cerita dari Intan. Makasih ya Intan udah berbagi ceritanya. Buat yang lainnya, kirim cerita kalian ke ceritamisteri@gmail.com. Bye.